Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kaum muslimin dan muslimat yang berada di Musholah Miftahul Jannah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Syekh nanti menyampaikan tausiahnya sedikit, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari ACA Amal Cinta Al-Aqsa yang bergerak di bidang sosial. Pada kesempatan kali ini melakukan safari Ramadan khusus di beberapa daerah di Indonesia, yaitu ada 7 tempat: Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan yang lainnya. Alhamdulillah pada saat ini di Sumatera membersamai kita yaitu adalah Syekh Adel Ahmad Al-Bahri yang berasal dari Yaman. Akan tetapi beliau juga sudah 4 tahun kurang lebih tinggal di Indonesia, yaitu sebagai direktur salah satu Ma'had Tahfidz, pondok tahfidz yang berada di Bogor. Sedikit saya bacakan riwayat akademik beliau. Beliau sarjana syariah dan hukum Universitas San'a. Beliau juga Magister Syariah dan Hukum Sudan, PhD Sudan, Hafiz Al-Quran 30 juz riwayat Imam Hafiz, dan juga Hafiz Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alhamdulillah kapasitas keilmuan beliau ini setara ulama. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan pencerahan kepada kita, dapat memberikan mau'izah hasanahnya kepada kita, menyentuh hati-hati kita terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Ila Syekhina Al-Fadil falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sahabat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-ikhwah al-kiram jami'an. Nahnu su'ada jiddan li'annana al-yawm هذا اليوم المبارك معكم في هذا المسجد وهذا المكان الطيب. Alhamdulillah, setelah saya tadi menyapa kita seluruhnya, bahkan beliau menyapa kita dengan bahasa Indonesia ini, sedikit-sedikit beliau juga belajar bahasa kita ini, Pak. Apa kabar semuanya? Nah, apa kabar kita? Kemudian beliau memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengatakan bahwa hari ini sungguh sangat senang sekali, kami sangat gembira sekali dapat bertemu saudara-saudara kami yang seiman di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang digunakan untuk sujud, dan terlebih ini di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdahu waffaqahu lit-ta'ah wal-ibadah wal-istiqamah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, jadi dia bukan diberikan harta, bukan diberikan pangkat dan jabatan, akan tetapi orang tersebut dijadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim madaha wa athna ala qaumin hum ahbabuhu wa hum awliya'uhu faman hum.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji dan memuliakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini orang-orang yang mendapat pujian, yang dapat dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala? Di surah An-Nur yaqul Allah Ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Man humur rijal? Man hum ar-rijal alladhina Allah yamtadihuhum? Allah yadhkuru sifatahum. Man humur rijal? Di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disifati dengan orang-orang yang mulia. Siapa ini mereka? Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis shalah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal لا تشغلهم الدنيا العمل الوظيفة الراحة يبادرون إلى ذكر الله وإلى الصلاة. Jadi sifat di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan rijal yaitu adalah orang yang bukan kuat secara fisiknya akan tetapi kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di setiap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala maka mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, laysa fid dunya aladh wala ajmal min ta'atillah wa ibadatillah. Wahai saudara-saudaraku, bukanlah ketika di dunia ini ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita pasti akan merasakan rasa nikmat bagi orang-orang yang beriman melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yajidu al-'abd as-sa'ada wal-raha wat-tuma'ninah illa idza kana qariban min Allah. Maka sebetulnya tidak ada istirahat, tidak ada lalai dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbuna ta'ala الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang, hati mereka nyaman, hati mereka tentram. Itu dengan apa? Bizikrillah, yaitu hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang beriman itu tadi akan menjadi tenang, akan menjadi tentram dan akan menjadi nyaman. Katsirun minal aghniya wa ashabil amwal fi syaqa wa ta'asa, fi marad, fi khawf, fi huzn, ba'dhum man yaqtul nafsahu li'annahu ba'idun 'anillah. Kebanyakan orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, terkadang mereka takut takut hartanya pergi, takut hartanya ludes, takut hartanya ini diambil orang, takut jabatannya diambil sama orang, takut tidak menduduki suatu pangkat dan jabatan tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu a'tana ni'am 'azimah la tu'addu wa la tuhsa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang mana kita tidak akan mampu menghitungnya nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kita menghitung-hitung nikmat Allah mulai dari ujung rambut sampai bawah telapak kaki kita saja, itu sesungguhnya kita tidak akan mampu. Walau jalasa al-insan kull hayatihi sajidan 'abidan lillah lan yashkura rabbahu 'ala ni'mah wahidah. Yang mana tidaklah seorang hamba itu tadi duduk melainkan kalau memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna a'zam wa akbar ni'mah an'ama Allah biha 'alaina a'zam min ni'matil mal was-sihha wal 'afiyah wa kullu ni'am ni'matul Islam wa ma'rifatullah.
Dan di antara nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri dan nikmat-nikmat yang lain, ternyata ada nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini kepada kita, yaitu adalah nikmat beragama Islam. هناك مليارات من البشر لا يعرفون الله، لا يعرفون الخالق، يعبدون الحيوان والأشجار والأصنام وينكرون الله وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله. Yang hari ini orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menyembah selain Allah, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, menyembah hewan-hewan yang mana kelak di akhirat orang-orang ini akan menjadi orang yang merugi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. La na'budu illa Allah, la nasjud illa lillah, la nad'u illa Allah, laysa fi qulubina a'zam min Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam ini tadi, sehingga tidaklah kita sujud melainkan hanya kepada Allah, tidaklah kita beribadah melainkan hanya kepada Allah, tidaklah kita berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di hati kita hanya selalu ada Allah, Allah, Allah. هذه النعمة أعظم نعمة لأنها النعمة التي عرفنا بها الله، عرفنا بها القرآن، محمد عليه الصلاة والسلام، وهي النعمة التي سندخل بها الجنة إن شاء الله. Maka nikmat beragama Islam ini adalah nikmat yang sangat besar yang akan mengantarkan kita kepada nikmat selanjutnya. Dengan nikmat beragama Islam ini tadi, kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengenal Rasulullah, kita dapat mengenal Al-Quran, dan nikmat-nikmat tersebut yang akan menjadikan kita pergi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. ولأن هذه النعمة عظيمة وكبيرة واجب المسلم والمسلمة أن يتمسك بها، أن يحافظ عليها، أن يثبت، لأن الدين أغلى وأعظم ما يملكه المسلم. Maka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan mahal ini, marilah kita jaga, marilah kita berpegang teguh supaya nikmat tersebut tidak tercabut di dalam diri kita. لأجل الإسلام تعب الأنبياء ومنهم من قتل ومنهم من ضرب وتعب الصحابة وهاجروا وجاهدوا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ضرب وأوذي وهاجر لأجل الإسلام. Yang mana nikmat beragama Islam ini tentu nanti tidak akan mudah untuk kita jalankan di atas muka bumi ini karena banyak godaan dari setan yang mungkin dari bangsa jin, dari setan yang mungkin dari manusia yang selalu menggoda kita sehingga kita akan merasa kelelahan, kecapean, maka hendaklah kita istiqomah di dalam beragama Islam tersebut. تعبوا وبذلوا أرواحهم وأموالهم وهاجروا وصبروا وماتوا لأجلنا نحن حتى يصل إلينا الإسلام هنيئا سالما ولدنا مسلمين دون تعب. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dahulu bercapek-capek mendakwakan agama Islam ini, berpegang teguh dan istiqomah di agama Islam ini, hingga kita umatnya yang di akhir ini bisa merasakan nikmat beragama Islam ini, nikmat kenal Allah, nikmat kenal Rasulullah, dan nikmat kita mengetahui Al-Quran. الله يريد المسلم مسلما قويا في دينه متمسك بالعقيدة محافظ على الواجبات على الصلوات بعيد عن الحرام كما قال الله للنبي يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الدين بقوة مسلم قوي في دينه وعبادته. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada salah satu nabinya yaitu Nabi Yahya, yakni untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Supaya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang muslim, seorang mukmin yang kuat. Kuat dalam hal apa? Bukan ternyata kuat dalam hal fisiknya, tapi kuat ibadahnya, kuat akidahnya, kuat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim ta'atullah indahu a'zam min kulli ta'ah. Amrullah wa ibadatullah qabla kulli syai', qabla ad-dunya, qabla al-mal, qabla kulli syahawat, ta'atullah awalan. Bagi seorang muslim, pasti dia akan lebih memprioritaskan dan mengutamakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dunia, dibandingkan harta, dan dibandingkan hal-hal yang lain. Pasti dia akan lebih mendahulukan dan memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'a hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah wa huwa fi naum aw 'amal aw dunya aw ma'a zawjah yatruk wa yastajibu li amrillah. Maka tatkala seorang muslim ini tadi mendengarkan suara azan, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah,
mari kita sholat, hayya 'alal falah, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Maka sejatinya bagi orang muslim yang imannya kuat, maka tatkala itu akan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dia pergi menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. إذا رأى الفقير أو المسكين وهو يحب المال يخرجه لله وللفقراء والمساكين. Maka tatkala kita melihat orang-orang yang mungkin miskin, orang-orang yang mungkin fakir, maka dalam hal ini tentu kalau dia keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudah segala urusannya. إذا دعته نفسه للمعصية للشهوة تذكر مراقبة الله والآخرة فترك الحرام لأجل الله. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam صار عجوزا كبيرا في السن وما رزقه الله الولد. Nabi Ibrahim alaihissalam ini bahkan mewasiatkan, memberitahukan nasihat kepada anaknya. فتوجه لله بالدعاء يا رب أسألك الولد فرزقه الله إسماعيل. Yakni minta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang soleh, maka tatkala itu diberikanlah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim أحب إسماعيل حبا عظيما لأنه جاءه بعد سنوات كبيرة وهو وحيده حب عظيم كبير. Nah, Nabi Ibrahim ini tadi sudah lama minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak, akan tetapi tidak diberikan, belum lagi diberikan sampai usia istrinya itu tadi sudah tua, kemudian barulah mendapatkan seorang anak yaitu bernama Ismail. كلما كان إسماعيل يكبر كان حبه في قلب أبيه أعظم وأكبر. Nah, kemudian terjadilah kecintaan kepada kedua orang antara ayah dan anak ini. Ayahnya mencintai anaknya yang sudah lama diidam-idamkan, begitu juga Nabi Ismail sebagai seorang anak sungguh sangat sayang dan mencintai ayahnya sebagaimana halnya fitrah manusia. Allah Subhanahu arada an yakhtabira 'abdahu Ibrahim ikhtibar 'azim wa kabir. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah dia masih taat, apakah imannya masih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yanzur hal sayuqaddim Ibrahim mahabbat Allah wa ta'at Allah am mahabbat qalbihi wa nafsihi. Apakah kecintaan Nabi Ibrahim ini tadi lebih mendahulukan Allah, lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, atau dia lebih mementingkan hawa nafsunya atau hanya keluarganya saja? Allahu amara nabiyahu Ibrahim an yadhbaha waladahu Ismail ta'an lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim suatu perintah yang hari ini mungkin kalau kita lakukan, mungkin kita nggak akan sanggup dan mungkin kita hari ini akan dianggap orang gila sama anak kita. Apa perintahnya? Yaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Ibrahim alaihi salam mubasharatan istajab sam'an wa ta'ah. Ma qala ya Rabb limadha? Kaifa ya Rabb? Lam yujadil, lam yunaqish, bal istajaba wa qala liwaladi Ismail ista'id inni sa'adbahuka ta'atan lillah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah itu tidak beralasan lagi, "Ya Allah, kenapa ini saya kok diperintahkan seperti ini?" Tidak. Dia langsung melaksanakan perintah tersebut, kemudian mendatangi anaknya yang tercinta yaitu Ismail, kemudian memberitahukan kabar bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya tersebut. Akhadha Ibrahim waladahu Ismail wa rafa'a as-sikkin. فجاءته البشرى من الله بالذبح العظيم وفاز إبراهيم وإسماعيل ورفعهم الله بالطاعة لله تعالى والامتثال. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayah dan anak ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang ternyata kesolehan dari ayahnya itu menurun kepada anaknya. Anaknya ketika mendapatkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga sami'na wa ata'na. يجب أن يكون حب المسلم لدينه أعظم من كل حب. Wajib bagi setiap seorang muslim itu mencintai agamanya lebih dari hal yang lain. ويجب أن يكون خدمته للدين أعظم من خدمته لكل شيء.
Dan wajib juga dia berkhidmat atau melayani agamanya ini dibandingkan hal yang lain pula, lebih diprioritaskan agamanya. Allah subhanahu rafa'a as-sahabah li'annahum ahabbu ad-din wa tamassaku bid-din wa khadamu ad-din wa ta'ibu lid-din. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Rasulullah SAW bukan karena kekayaan mereka, bukan karena ketampanan fisik mereka, bukan karena harta mereka, akan tetapi karena mereka itu selalu menjadi orang yang terdepan, paling duluan ketika beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, hayatuna fid dunya qalilah, nahnu na'ish qalil, sanawat yasirah, thumma namut imma ila jannah wa imma ila nar khalidina fiha abada. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hidup di atas muka bumi ini tadi sebentar saja. Yang mana kalau kita tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, disitulah tempat kita yang abadi selama-lamanya. فالعاقل الذي يعرف أن الله خلقه في الدنيا للاختبار وأن الله يبتليه بالمال بالصحة بالولد كل ذلك اختبار حتى ينظر هل يكون من الطائعين من الشاكرين أو من العاصين الكافرين. Allah Subhanahu wa taala kemudian kalau bagi orang-orang yang berpikir menggunakan akalnya bahwa ternyata nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, nikmat pangkat, nikmat pekerjaan, nikmat jabatan, seluruhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal pikirannya, jangan sampai ujian-ujian ini tadi menjadikan kita lalai kepada Allah, menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam qama yusalli qiyam al-lail ba'da al-isha ila al-fajr. Ummuna Aisyah tanzur ilayhi tahzan hatta rijluhu tatawarram. Limadha taf'al ya Rasulullah? Tat'ab wa qad ghafara Allah lak wa anta min ahli al-jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat dimulai dari setelah isya sampai sebelum terbitnya fajar. Sampai-sampai merasakan nikmatnya sholat ini, fisik beliau itu nggak sanggup, nggak mampu menopang tubuhnya. Saking lamanya beliau berdiri, maka kakinya itu pecah-pecah dan bengkak-bengkak. Maka istrinya Aisyah tatkala itu melihat keadaan tersebut, ini sedih terhadap suaminya. Ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu kok sampai beribadah seperti ini? Padahal kamu ini adalah orang yang sudah dijamin surga, dosa-dosamu telah diampuni, baik dosa yang masa lalu maupun yang akan datang. Kenapa kamu melakukan hal yang demikian? قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا لماذا لا أكون شاكرا لله على نعمته العظيمة. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku ini menjadi hambanya yang bersyukur? Apakah tidak boleh aku ini menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? فمن يريد أن يكون من الشاكرين فالشكر يكون بالطاعة بالصلاة بالذكر بالقيام بالصدقة بالإنفاق تستغل نعمة الصحة والعافية والمال فيما يرضي الله وما يحب الله. Maka dari sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati pelajaran dari Rasulullah bahwa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di lisan saja mengucapkan syukur, tapi dengan melakukan ibadah-ibadah berupa sholat, berupa puasa, infak dan sedekah. Syariat Islam yang mengajarkan kita ibadah, seluruh ibadah itu yang kita kerjakan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, Allah yuridu lana al-khair, Allah yuridu lana al-maghfirah, Allah yuridu lana al-rahmah, Allah yuridu lana al-jannah. Li'annahu ar-rahim al-karim subhanahu. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya menginginkan seluruh hamba-hambanya yaitu adalah selalu berada di dalam kebaikan. Arsala lana ar-rusul, anzala lana al-kutub, ja'alana as-sam'a wal-basar wan-ni'am kulluha hatta na'rifahu wa namshi fi as-sirat al-mustaqim alladhi yusiluna ilayhi wa ila al-jannah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul, setiap utusannya, yaitu supaya kita ini tadi bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana Allah Ramadan, syahrul rahmah wal maghfirah wan ni'mah, fataha fihi abwab al-jannah. Maka salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala hari ini yang kita rasakan yaitu adalah didatangkan bulan suci Ramadan kepada kita, bulan yang di dalamnya dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya diturunkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an min a'zam ni'amillah 'alaina
شهر رمضان شهر القرآن والرحمة شهر الجنة. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bulan suci Ramadan itu tadi menjadi mulia. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini menjadi mulia di antara bulan-bulan suci yang lain karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan juga dikatakan sebagai bulannya Al-Qur'an, bulannya yang penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala yang turun di dalamnya. وللأسف هذه النعمة العظيمة قاربت على الانتهاء. Dan pada hari ini, pada hakikatnya ini Ramadan ini sebentar lagi akan berlalu. كم اليوم يا إخوة الكرام في رمضان؟ Berapa tersisa waktu kita lagi hari-hari Ramadan kita ini, Pak, Bu? 21. اليوم هو 21 يعني بقي من رمضان قريب 9 أيام أسبوع واحد ويخرج رمضان وربما يأتي رمضان قادم ونحن في الأموات لا نعيش إلى رمضان قادم. Hanya tersisa beberapa hari lagi bulan suci Ramadan ini kepada kita. Bayangkan kalau seandainya Ramadan ini cepat berlalunya sementara kita tidak bisa memperbanyak amal soleh kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat sedih dan menjadi orang yang rugi. والله ملايين من المسلمين في القبور أموات يتحسرون يبكون يريدون يرجعون إلى يوم ليلة في رمضان ساعة يصلون يقرؤون القرآن يفعلون عمل صالح ينفعهم في القبر والآخرة. Syekh tadi mengatakan kepada kita, demi Allah, bahwa hari ini orang-orang yang sudah meninggal, yakni penduduk kubur, jutaan dari mereka itu penduduk kubur, itu berangan-angan, berandai-andai, bercita-cita, mereka dapat hidup kembali 1 hari saja. Dan 1 hari itu mereka minta siang maupun malamnya, yaitu berada di dalam bulan suci Ramadan. والله جعل أفضل الشهر وأعظمه في الأخير في آخر الشهر أفضله وأعظمه. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia bulan Ramadan ini ternyata semakin akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang sangat besar dan semakin mulia pula. فالعشر الأواخر الله جعل فيها أعظم هدية ونعمة لنا نحن المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hadiah yang spesial di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Allah rahasiakan hadiah yang besar di dalamnya. ما هذه الهدية؟ Apa bentuk hadiah Allah Subhanahu wa taala yang spesial tersebut? ليلة القدر. الله تعالى يقول: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر ليلة واحدة 5 ساعات 6 ساعات أنت تقوم أفضل عند الله من عبادة 1000 شهر 83 سنة. Ternyata hadiah yang spesial tersebut yang diberikan kepada kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kalian malam Lailatul Qadar itu apa? Yaitu malam yang lebih baik berarti dari 1000 bulan. Berarti nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Bayangkan sehari kita melaksanakan ibadah sholat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin hanya beberapa menit saja, akan tetapi dilipat gandakan amal soleh tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung, Pak. Yaitu 1000 bulan kali lebih. Berarti amal soleh kita, puasa kita, sholat kita, infak sodakoh yang kita kerjakan hari itu dilipat gandakan sampai 1000 lebih. تخيل لو تعيش في الدنيا 83 سنة عبادة وطاعة. ليلة واحدة ليلة القدر أنت تقوم أفضل عند الله من هذه 83 عام. نعمة كبيرة عظيمة من الله. Bayangkan ini, Pak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu ada 83 tahun. 83 tahun ini dihitung dari awal sampai akhir. Kalau kita melaksanakan ibadah terus, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ibadah terus sampai 83 tahun, maka kata para ulama bahkan lebih baik satu malamnya di malam Lailatul Qadar bahkan. Nabi alaihi salatu wassalam qudwatuna kana yajtahid fi Ramadan fil ibadah, walakin fil ashr al awakhir kana yajtahid ijtihad azim, yatruku ad-dunya kullaha
الزوجات والأولاد والأصحاب ويجلس في المسجد اعتكاف ويصنع له الخيمة دعاء عبادة ذكر قرآن لله تعالى. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya mungkin agak terbalik ini dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita di awal bulan Ramadan langsung semangat, tinggi, masjid-masjid, musola-musola ramai, melimpah, seluruhnya sholat, seluruhnya hadir. Baik anak kecil, baik remaja, orang tua hadir. Akan tetapi memasuki pertengahan mulai kurang-kurang. Dan semakin akhir, sapnya juga semakin maju. Beda dengan masa Rasulullah SAW, para sahabat itu sudah kuat beribadah di awal, di pertengahan semakin kuat, di akhir-akhir Ramadan semakin kuat dan semakin sungguh-sungguh sampai-sampai Nabi itu melakukan iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan, meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya, hanya fokus di dalam masjid, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ayyam qalila baqiya min Ramadan. أياما معدودات. الفائز الذي يريد الجنة الذي يجتهد في آخر هذه الأيام في العبادة حتى يوفقه الله لليلة القدر. والله لو وفقك الله ليلة القدر جاءك الخير والبركة والرحمة وكتبك الله من أهل الجنة. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman bahwa ternyata hari-hari itu cepat berlalunya. Terutama bulan suci Ramadan ini, tahu-tahu kita udah nggak sadar nih, ini udah pengen lebaran ini, udah pengen berhari raya. Nah, bagi orang-orang yang berakal seharusnya mereka sedih ini. Mereka itu tadi sedih karena kehilangan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Hadhihi al-ayyam ashabut tijarah wal mul wa ashabul business اجتهاد عظيم في جمع المال لأنه موسم التجارة موسم الربح. Nah, di 10 terakhir Ramadan ini biasanya manusia punya kebiasaan yaitu berdagang. Karena dagang apa saja, terutama makanan, pakaian, itu biasanya untungnya besar di bulan suci Ramadan. Karena orang-orang pada beli semua, orang-orang pada cari-cari semua. Nah, ternyata ada bentuk perdagangan yang lain nih dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal muslim ma'ahu tijarah, business, lakin ma'allah. Tijarah ma'allah. Ibadah, ijtihad, hasanat, wa jannah, wa akhirah, wa maghfirah. Nah, kalau bentuk perdagangan dunia tadi orang ingin mendapatkan untung saja, itu lihat waktunya, lihat timingnya. Oh, ini kayaknya bulan Ramadan ini kalau dagang ini banyak untungnya. Oh, ini bulan Ramadan kalau misalnya kita jualan ini banyak untungnya. Ternyata bagi seorang muslim ada bentuk perdagangan yang lain, yaitu perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini perdagangannya nggak akan pernah rugi. Untung seluruhnya. Tijarah ma'allah ya tijarah al-faizah. وما هي التجارة مع الله؟ Nah, bentuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan selalu menguntungkan. Apa bentuk perdagangan yang selalu menguntungkan ini? Innal ladzina yatluna kitaballah, qiraatul Quran. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, iqamatus salah. Kemudian sifat yang kedua setelah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, yaitu mengerjakan sholat. Dan yang ciri ketiga yaitu adalah orang yang menginfakkan, mensodakokan hartanya, baik di saat mereka terang-terangan maupun di saat mereka sembunyi-sembunyi. أهل القرآن أهل الصلاة أهل الصدقة الفائزون بالجنة لأن التجارة مع الله حسنة بعشر أمثالها 700 ضعف والله الكريم. Maka orang yang mendapatkan keuntungan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ahlus sholah, yaitu orang yang gemar melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan yang ketiga yaitu adalah orang yang bergemar berinfak dan bersedekah fi sabilillah. Wani sadaqah wal infaq min ahabbil a'mal 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala wa a'zam ma yanfa'ul muslim fi qabrihi wa fi akhiratihi wa afdalus sadaqah wa a'zamus sadaqah fi Ramadan.
Nah, ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini wajib seluruhnya bagi kaum muslimin, supaya ternyata ada tujuan di balik makna itu adalah kita bisa merasakan gimana nih rasa tidak makan, rasa tidak minum di saat bekerja di siang hari. Ternyata ini yang dirasakan oleh saudara-saudara muslim kita yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini supaya kita itu peka terhadap saudara-saudara kita. من يريد الله يغفر له الذنوب عليه بالصدقة. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersedekah. من يريد المال والبركة والسعادة والشفاء والعافية عليه بالصدقة. Barang siapa yang ingin disembuhkan dari sakitnya, dilanggengkan kesehatannya, hendaklah bersedekah pula. ومن يريد الجنة فأهل الجنة هم أهل الصدقة. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang sangat besar, yaitu surga bagi orang yang bersedekah pula. الله ذكر الجنة وذكر صفة أهل الجنة فقال الذين ينفقون في السراء والضراء. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwa sifat yang paling utama dari penduduk surga itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik dalam keadaan mereka lapang maupun dalam keadaan mereka sempit. أخواني الكرام حفظكم الله. الله تعالى في هذا اليوم المبارك من أيام العشر المباركة فتح لنا باب إلى الجنة بالصدقة والإنفاق لإخواننا المسلمين في فلسطين. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya kepada kita, yaitu pintu-pintu peluang amal soleh itu tadi dimudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dan amal soleh di dalamnya. Yang pada hari ini mungkin kita sudah dengar beritanya bahwa ternyata ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, kesusahan, yaitu kaum Palestina yang berada di Palestina. الحمد لله نحن في رمضان في خير ونعمة، ولكن إخواننا المسلمون في فلسطين فقراء لا يجدون الطعام والشراب، مظلومين، اليهود كل يوم يقتلون يدمرون البيوت والمزارع. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Kita masih dapat berbuka dengan makanan, kita masih dapat berbuka dengan minuman, kita masih dapat melaksanakan sholat tarawih ini dalam keadaan nyaman, aman, tanpa rasa takut, tanpa harus rasa khawatir. Ternyata ada saudara-saudara kita yang mereka berbuka tidak ada makanan, berbuka tidak ada minuman, bahkan melaksanakan ibadah sholat tarawih dalam keadaan takut, dalam keadaan ngeri. والله سبحانه وتعالى قال لنا إنما المؤمنون إخواننا في الدين يجب ننصرهم نعينهم نتصدق ولو بالقليل القليل عند الله عظيم وكبير. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruhnya kita itu bersaudara. Walaupun beda nasabnya, walaupun beda ayah, beda ibu, beda darah, beda dari sukunya, beda negerinya, akan tetapi kita itu tadi satu saudara kalau kita sama-sama beriman kepada Allah. Karena Tuhan kita satu, Rasul kita satu, dan kitab suci kita satu. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من أطعم مسلما أطعمه الله من طعام الجنة من كسى مسلما كساه الله من لباس الجنة. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang memberikan makan kepada seorang muslim, memberi pakaian kepada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya yang lebih baik tentunya kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. وما أعظم أن يتصدق الإنسان في هذه الأيام المباركة تكون له فوزا عظيما في الآخرة والجنة والمال مال الله والله يضاعف ويزيد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya harta yang kita miliki sekarang itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya miliknya saja, statusnya saja. Apa buktinya? Tatkala kita meninggal dunia, maka harta tersebut tinggal, gak bisa ikut masuk sama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah mereka dengan hal-hal yang menjadikan amal solehnya itu tadi baik, menjadikan amal solehnya banyak, mereka saling berlomba-lomba, mereka saling bersemangat di dalamnya. As'alullah an yubarik fikum wa yajzikumul khair wa yaj'al hadhihi as-sadaqah lakum rahmah wa maghfirah wa barakah wa yaj'alna jami'an minal muwaffaqin li lailatul qadr fil 'ashr al-awakhir yaj'alna minas su'ada'i al-maqbulin min ahli al-jannah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.
Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan kita orang yang ahli salat, gemar mengerjakan salat, menjadikan kita ahlul Quran, rajin membaca Al-Quran, terlebih di dalam bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan kemudian menjadikan kita ahlus sodako, orang yang gemar berinfak dan bersodako pula. Karena tujuan dari puasa ini adalah kita bisa merasakan gimana sih kalau nggak makan, gimana sih kalau nggak minum di siang hari. Ternyata inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Yang mungkin kita merasakan dari tidak makan itu tadi, itu mungkin hanya dari pagi sampai sore. Ternyata saudara-saudara kita itu bahkan mereka tidak hanya pagi sampai sore, bahkan mereka setiap hari lapar. Pagi lapar, siang lapar, bahkan malam lapar. Berhari-hari lapar, berminggu-minggu lapar, bahkan berbulan-bulan lapar. Kita hanya dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan sedikit penderitaan saudara kita, ini hanya dari pagi dan sore hari. Dan Syekh tadi juga mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, yang mana hendaklah kita bersemangat di 10 terakhir ini. Jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita nanti-nanti yang malam ganjil aja. Tapi kalau kita pengen dapat betul ini malam Lailatul Qadar, maka kita di 10 terakhir itu sudah pasang niat, sudah istiqomah untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Baik nanti kita mendapati bulannya malam Lailatul Qadar secara sadar ataupun tidak, kalau kita beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu istiqomah, maka tentu amal soleh kita itu tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini tidak hanya di dunia, tapi juga kelak kita dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian tausiah dari Syekh. Kemudian sebelum tanya jawab, mungkin kami sedikit di sini membuka peluang bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak, bersodakoh, terutama untuk kaum muslimin yang berada di Palestina. Maka inilah kita melakukan safari Ramadan ini tadi, yaitu khusus untuk menggalang dana itu tadi, infak sodakohnya ditujukan kepada saudara kaum muslimin yang berada di Palestina, yang mungkin hari-hari biasa kita mungkin infak sodakohnya untuk negeri kita, untuk pembangunan masjid kita, untuk anak yatim yang ada di daerah kita. Tapi tanggung jawab kita ternyata punya tanggung jawab yang lain, yaitu memberikan kesempatan meringankan saudara-saudara kaum muslimin kita yang berada di Palestina. Inilah bulan Ramadan ini kami dari Amal Cinta Al-Aqsa bekerja sama dengan Baitul Mal Indragiri pada kesempatan kali ini membuka peluang bagi bapak dan ibu nanti yang mau berinfak, bersodakoh, maka di sini kami membuka lelang, yaitu sajadah yang langsung dari Palestina dan Gaza bagi bapak dan ibu yang ingin berminat berinfak, bersodakoh nanti sejumlah 3 juta rupiah, maka kami dari Amal Cinta Al-Aqsa akan memberikan sajadah tersebut. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami dari Amal Cinta Al-Aqsa. Nah ini biasanya kami lelang 3 juta rupiah bagi bapak dan ibu yang ingin berinfak dan sodakoh. Dan ini tidak mesti dibayar sekarang dan tidak mesti cash. Ini boleh dicicil, boleh ketika kita sudah mendapatkan rizki atau mendapatkan uang. Jadi yang penting di sini kami ingin mengajak kaum muslimin itu yang penting punya niat dulu. Karena niat yang baik ini tadi untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan Allah, niat baik saja itu sudah dicatat sebagai satu amal soleh. Kalau niat ini nanti nggak kesampaian, mungkin uang kita belum ada, mungkin uang kita mungkin hilang, atau mungkin kita belum dapat rizki. Niat ini di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, niat ini sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan yang dilipat gandakan. Kalau nanti kita akhirnya niat kita baik sudah kita pasang, kemudian kita juga bisa mengamalkan niat tersebut, maka ditulis 2 pahala. Pahala niat baik tadi, kemudian pahala kita melakukannya. Dan 2 pahala ini tadi dilipat gandakan pula, yaitu karena di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.